Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Perkenalkan, nama saya Dr. Apung LC.MHI, dosen prodi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya berlatar belakang pendidikan S1 Syariah Hukum Islam, S2 Syariah Hukum Islam, dan S3 juga Syariah Hukum Islam. Saya mengampu beberapa mata kuliah di prodi Hukum Keluarga, di antaranya Fiqh Qadha, Usulul Fiqh, Tarikhut Tashri', Al-Qawaidul Fiqhiyah, dan Faraid. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fiqh Qadha, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di prodi Hukum Keluarga, khususnya pada semester 6. Dan dia memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini menjadi bagian dari pengetahuan terkait sistem peradilan yang digali dan diambil dari khazanah karya para ulama, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Di dalamnya akan dikaji pengertian umum tentang peradilan dan hal-hal yang terkait dengannya. Juga pengertian tentang hakim dan profesi hakim tersebut. Yang ketiga akan dikaji tentang prosedur peradilan, tentunya sesuai dengan nas-nas fikih, yang mana diharapkan akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum bagi mahasiswa, khususnya terkait dengan persoalan-persoalan peradilan syariat. Mata kuliah ini juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir yang sifatnya kritis dan analisis, serta memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam yang sifatnya fleksibel dan dinamis untuk diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Fiqh Qadha yang ditetapkan oleh program studi Hukum Keluarga adalah agar mahasiswa mampu memahami dengan baik dasar-dasar peradilan Islam, serta dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah terkait hukum Islam yang sifatnya klasik ataupun kontemporer. Adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah Fiqh Qadha 2 ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan mengetahui definisi hakim, prosedur pengangkatan hakim, menganalisis syarat-syarat bagi seorang hakim, mengetahui staf dan pembantu-pembantu hakim, mengetahui hukum gaji seorang hakim, memahami dengan baik etika profesi seorang hakim, serta mengetahui hukum pemakzulan seorang hakim, tentunya berdasarkan nas-nas fikih. Dari pengetahuan tentang profesi hakim tersebut, untuk mencapai capaian pembelajaran, disiapkan materi kajian atau materi perkuliahan berupa buku Fiqh Qadha yang telah kami susun berdasarkan pandangan para ulama klasik maupun ulama kontemporer, khususnya ulama-ulama yang berintisab kepada mazhab yang 4, untuk menjadi bahan perbandingan dan pelengkap bagi aturan-aturan peradilan di masa kontemporer ini. Adapun referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah Fiqh Qadha 2 kebanyakan berasal dari buku-buku klasik seperti Tabsiratul Hukam karya Ibnu Farhun, Rawdah Al-Qudat karya Ali bin Muhammad As-Simnani, Mu'inul Hukam karya Alauddin At-Tarablisi, Adabul Qadha karya Ibnu Abiddam, dan selainnya. Sedangkan karya ulama kontemporer seperti Al-Qadha fi Ahdi Umar bin Khattab karya Nasir bin Aqil At-Tarifi, Nizamul Qadha Al-Islami karya Zahir Al-Qasimi, Nizamul Qadha fi Fikr Al-Islami karya Muhammad Ra'fat Usman, dan selainnya. Sedangkan untuk proses pembelajaran mata kuliah Fiqh Qadha ini dilakukan dengan 3 metode pengajaran.
yaitu delivery, interaction, dan assessment. Adapun metode delivery-nya adalah dilakukan secara langsung dengan mengkaji buku ajar yang telah ditetapkan, yaitu buku Fiqih Al-Qadha. Sedangkan metode interaction-nya dengan model diskusi dan tanya jawab serta pemberian tugas diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis beberapa kasus peradilan dengan menggunakan kaidah-kaidah peradilan Islam atau al-mabadi al-qadhaiyah. Dan terakhir, ada pun metode asesmennya, bahwa dalam proses perkuliahan mahasiswa diberikan tugas kelompok untuk membahas kasus-kasus, dan setiap kelompok akan diberikan waktu untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan dan akan diberikan nilai sesuai ketepatan dalam penggunaan dalil-dalil dan kaidah-kaidah peradilan pada masing-masing masalah yang diberikan, juga ketajaman analisis setiap kelompok. Intinya bahwa metode penilaian di sini diberikan berdasarkan aspek kehadiran mahasiswa, aspek keaktifan di kelas, serta aspek kesantunan selama proses pembelajaran. Berikut proses pengajaran yang akan saya lakukan dalam kelas pembelajaran terkait Fiqih Qadha 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum ikhwan pagi ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini atau mata kuliah kita hari ini, sebaiknya atau lebih berkah kalau kita memulai dengan membaca doa, ya. Mungkin ketua kelas bisa pimpin membaca doa masing-masing di bawah arahan ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas. Ya. Silakan. Siapa ketua kelasnya? Oke, ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai saya absen dulu ya, supaya kita tahu siapa teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini. Saya kira absen sudah selesai. Mata kuliah hari ini adalah pertemuan yang ke-16, ya, 16 bisa dibilang adalah pertemuan terakhir setelah kita mempelajari tentang definisi hakim, lalu syarat-syarat dan sifat seorang hakim, adab-adab atau etika yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Maka sebelum kita masuk pada pertemuan yang ke-16 ini, mungkin ada baiknya saya sedikit murojaah atau bertanya tentang pertemuan yang ke-15 kemarin, ya, terkait dengan masalah pengunduran diri seorang hakim atas permintaan diri sendiri, ya, atau disebut pengunduran diri, ya. Kira-kira kalau saya tanya, ikhwan siapa nama tak? Iya. Iya. Marifah, ya. Marifah. Apa hukum hakim, bolehkah seorang hakim itu mengajukan permohonan pengunduran diri? Ya. Boleh-boleh saja, Ustaz. Ya. Karena menimbang kemaslahatan yang lebih besar. Baik. Kemudian ikhtis apa nih? Kira-kira apa syarat-syarat yang bisa diajukan seorang hakim untuk, atau alasan yang diajukan hakim untuk mengundurkan diri? Ya. Kalau menurut saya, Ustaz, harus memiliki alasan yang syar'i dan memang bisa diterima. Misalnya dia tidak mampu menjalankan amalan itu. Atau sudah tua misalnya, sudah uzur umur dan lain sebagainya. Baik. Jadi terkait dengan materi yang kita sampaikan pada pertemuan yang ke-15 kemarin, bahwa hakim yang memakzulkan diri itu boleh saja, dan itu menurut kesepakatan para ulama, tentunya dengan ketentuan atau alasan-alasan yang dibenarkan. Walaupun secara hukum asal boleh saja,
Tapi karena kadang hajat kebutuhan masyarakat dan negara itu kepada hakim sangat besar, maka untuk pengunduran diri itu ditentukan syarat-syarat atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baik, materi kita pada hari ini yaitu pertemuan yang ke-16 ya, adalah tentang pengunduran diri atau pemakzulan hakim yang disebabkan kematian pemimpin atau imam atau khalifah. Yang kedua, pemakzulan hakim karena pemecatan dari pihak pemimpin atau khalifah. Jadi di sini ada macam-macam pemakzulan. Ya, pemakzulan hakim dalam fikih qadha. Pertama, dia memakzulkan diri sendiri atau mengundurkan diri. Yang kedua, hakim termakzulkan karena kematian imam atau pergantian pemimpin. Yang ketiga, hakim dimakzulkan atau dipecat oleh khalifah. Ya, dan ini adalah persoalan yang diperselisihkan dan inilah materi mata kuliah kita. Ya, jadi tujuan atau yang kita ingin capai dari mata kuliah ini adalah mahasiswa akan paham tentang hukum pemakzulan diri seorang hakim. Ya, kemudian akan mengetahui alasan-alasan kenapa dibolehkan seorang pemimpin itu memakzulkan seorang hakim. Ya, karena ini masalah-masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik, pertama yang tadi kita sudah singgung adalah pemakzulan hakim karena kematian atau pergantian pemimpin. Ya. Kasus ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya, terjadi perbedaan di kalangan ulama. Pertama, bahwa kematian atau pergantian khalifah otomatis menjadikan jabatan kehakiman atau hakim itu termakzulkan. Ya. Jadi kematian imam atau khalifah otomatis menjadikan jabatan hakim juga termakzulkan. Alasannya karena bahwa hakim itu adalah wakil daripada khalifah. Ya, wakil. Jadi kalau pihak yang memberikan wakalah itu telah meninggal, otomatis wakilnya juga sudah tidak punya legalitas hukum untuk memberikan keputusan-keputusan terkait peradilan. Nah, ini yang menjadi alasan pendapat yang pertama, kenapa dengan kematian hakim otomatis jabatan hakim juga termakzulkan. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa kematian dan pergantian khalifah itu tidak otomatis menjadikan jabatan hakim termakzulkan. Ya. Ini pendapat mayoritas atau jumhur para ulama. Alasannya jelas karena dalam sejarah disebutkan di masa Khulafa Rasyidin, ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kematian atau pergantian khalifah itu tidak lantas menyebabkan hakim-hakim mereka termakzulkan. Masih menjabat sebagai hakim walaupun khalifah yang mengangkat mereka telah meninggal atau telah digantikan. Sedangkan alasan logikanya bahwa hakim itu diangkat untuk berkhidmat terhadap maslahat masyarakat, bukan maslahatnya pemimpin. Nah, yang kedua, bahwa pemakzulan hakim berdasarkan kematian dan pergantian pemimpin dipastikan akan menimbulkan mudarat bagi umat. Dalam arti akan terhambat ya proses-proses peradilan yang sangat banyak di seluruh negeri. Dan ini jelas akan menimbulkan mudarat bagi umat. Kemudian pembahasan yang ketiga dari mata kuliah kita ini adalah pemakzulan hakim dari pihak pemimpin. Ya. Jadi pemimpin yang memecat atau memakzulkan hakim yang telah dia tunjuk. Ini juga adalah perkara khilaf, ya. Perbedaan terjadi di kalangan para fuqaha. Jadi sekurangnya ada 3 pendapat ya dalam masalah ini. Yang pertama, bahwa pemimpin atau khalifah memiliki otoritas mutlak untuk memecat, untuk mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim. Ya. Alasannya apa? Karena di zaman Khulafa Rasyidin juga pengangkatan dan pemberhentian hakim-hakim itu dilaksanakan oleh khalifah. Ya. Jadi terjadi
ada fakta bahwa khalifah atau pemimpin memecat hakim-hakim dan mengganti dengan hakim yang lain. Nah, ini alasan mereka. Fakta sejarah di peradilan di masa Khulafa ar-Rasyidin. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemimpin tidak memiliki otoritas untuk memakzulkan hakim, ya. Bahwa pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama Hanabilah. Alasannya jelas bahwa pertama, bahwa pengangkatan hakim itu merupakan perkara maslahat yang kembali kepada kaum muslimin secara umum, bukan hanya kepada hakim secara khusus. Jadi secara umum, maka pemimpin tidak memiliki wewenang untuk memakzulkannya. Dikiaskan dengan dikiaskan dengan seorang wali yang menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya. Dia punya hak menikahkan, tapi tidak punya hak untuk memfasah pernikahannya. Ya. Jadi yang memfasah itu siapa? Pemerintah, pengadilan yang menyatakan perkawinan ini batal, tidak sah. Itu adalah pengadilan, bukan walinya. Padahal walinya tadi menikahkan. Dia cuma hak menikahkan, tapi untuk memfasah dia tidak punya hak dalam hal ini. Kemudian pendapat yang ketiga dalam persoalan ini adalah pemimpin atau khalifah boleh saja memakzulkan jabatan seorang hakim jika ada faktor yang mengharuskan demikian. Apa faktor itu? Ada disebutkan dalam buku-buku para ulama kita. Pertama, banyak keluhan masyarakat akan kinerja hakim. Ya. Jadi misalnya sudah terlalu tua hakimnya, misalnya sudah uzur, atau misalnya hakim tidak bersedia menerbitkan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau hakim itu sengaja menunda-nunda putusan, sering menunda-nunda putusan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Nah, ini pertama. Yang kedua, ada pengganti yang lebih kapabel atau lebih afdol darinya. Iya. Ibaratnya kalau kita lebih alim daripada hakim sebelumnya. Dan ini jelas maslahat bagi negara dan bagi masyarakat. Yang ketiga alasannya kenapa dibolehkan seorang imam untuk atau khalifah memakzulkan hakimnya, adanya maslahat dalam pemakzulan. Ya, misalnya untuk meredam fitnah, ya, dan selainnya. Dan contoh ini telah ada di zaman Khulafa Rasyidin. Ya, Ali bin Abi Thalib itu mengganti semua gubernur-gubernur dan hakim-hakim, qadi-qadi di zaman Utsman yang ditunjuk oleh Utsman. Untuk apa? Untuk meredam fitnah para pemberontak yang ada di Madinah. Ya, supaya mereka mau ikut keluar dari Madinah dan menuju Kufah bersama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Tetapi di sini ada jika pemimpin memecat hakim tanpa alasan, ya. Tadi kan ada alasannya. Sekarang bagaimana kalau dia pecat tanpa alasan? Ya, tanpa alasan, 3 alasan di atas. Maka kata para ulama, pemimpin tersebut berdosa. Cuma persoalannya apakah putusannya itu harus dilaksanakan atau tidak. Nah, ini yang terjadi dua pendapat para ulama. Yang pertama menyatakan tetap dilaksanakan. Ya. Ini pendapat Imam Al-Haramain. Alasannya karena kewajiban menaati perintah pemerintah, ya, pemimpin, ya, kewajiban itu, kecuali jika saat itu tidak ada yang pantas menjadi hakim, maka tidak boleh dilaksanakan. Diganti hakim yang kapabel dengan orang yang tidak kapabel, maka saat itu tidak boleh dilaksanakan. Yang kedua, tidak boleh dilaksanakan, ya, pendapat yang kedua. Karena saat itu tidak ada kerusakan yang dibuat oleh hakim dan tidak ada pula maslahat dalam pemakzulannya. Ya, maka sebaiknya tidak dilaksanakan. Ini pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah dan pendapat dari mazhab Malikiyah. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, ya, mahasiswa sekalian, anak-anakku sekalian, bahwa adalah pendapat yang kedua. Bahwa seorang imam atau khalifah boleh saja memakzulkan hakim-hakimnya. Tapi jika alasan atau sebab ke arah itu ada, sebagaimana kita sebutkan tadi, banyak keluhan, kemudian banyak keluhan masyarakat terhadap hakimnya,
ada orang yang lebih utama, lebih afdol, lebih alim, ya, lebih kapabel darinya. Yang ketiga, ada maslahat, misalnya untuk meredam fitnah, ya. Maka dalam kondisi ini tentu saja ya sikap pemimpin dalam memakzulkan hakim tersebut tetap berada dalam koridor maslahat bagi umat. Ya, karena kan tadi yang mengatakan tidak boleh hakim itu memecat, tidak boleh pemimpin itu memecat hakim secara sepihak. Ya, itu alasannya karena hakim itu bekerja berkhidmat untuk maslahatnya rakyat, bukan maslahat pemimpin. Ya. Maka dalam kondisi pemimpin atau pemerintah memecat seorang hakim, ya, karena alasan-alasan tersebut di atas, itu tetap berada dalam koridor maslahat bagi umat. Ya. Jadi ini pendapat-pendapat atau hal-hal yang merupakan bahasan para ulama terkait dengan hukum atau perkara pemakzulan hakim, baik itu karena kematian imam atau pergantian pemimpin atau imam, atau karena dipecat sepihak dari pemimpin. Ya. Dari sini maka ada yang mau ditanyakan atau saya bertanya duluan? Ya. Penjelasannya jelas ya penjelasannya. Nah, baik. Kalau begitu ada pertanyaan saya dulu ya sebelum saya persilakan Anda bertanya untuk menyegarkan penjelasan tadi. Apa tadi 3 alasan kebolehan seorang imam memecat atau memakzulkan hakim? Nah, ada yang bisa jawab 3 alasan tadi? Ada yang bisa jawab 3 alasan tadi? Kenapa hakim itu boleh memecat atau memberhentikan atau memakzulkan seorang hakim? Ya, silakan. Mungkin dari ketua kelasnya mungkin. Ya, silakan. Ya. Pertama karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Keluhan dari masyarakat tentang kinerja hakim. Yang kedua apa? Ada pengganti yang jauh ternyata ada yang disiapkan oleh pemimpin pengganti yang jauh lebih baik atau lebih kapabel. Yang ketiga, adanya maslahat dalam pemakzulan hakim. Ada maslahat dalam pemakzulan hakim tersebut. Ya. Kalau kira-kira yang dari perbedaan pendapat tadi, Anda pilih yang mana kira-kira? Siapa yang bisa berikan jawaban? Dan alasan yang paling sederhana dan logis apa? Dari 3 pendapat ini, misalnya dari 3 pendapat terkait pemakzulan dari pihak imam, ya, pendapat yang paling kuat menurut Anda itu pendapat yang mana? Pendapat kedua. Kalau dari ahwatnya, pendapat kedua atau ketiga? Kalau kita pendapat kedua berarti tidak boleh. Berarti pendapat yang berapa? Yang ketiga. Apa kira-kira alasan yang paling logis dan sederhana? Karena ada masalah. Berarti karena kalau pemecatan imam tadi terhadap hakim-hakim berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan, maka pemecatan itu masih dalam koridor maslahat bagi umat. Ya, jadi boleh saja seorang pemimpin memberhentikan, memakzulkan hakim yang telah diangkat karena adanya alasan-alasan syar'i yang intinya bahwa kembali pada maslahat bagi umat. Iya. Ada yang mau bertanya? Iya. Ada pertanyaan? Pelajaran sebelumnya tentang apa sebab-sebab atau alasan yang paling syar'i seorang hakim boleh mengundurkan diri dari jabatannya. Baik. Apa alasan atau sebab-sebab yang mungkin paling syar'i, paling diterima oleh pemimpin untuk mengabulkan permohonan pengunduran diri seorang hakim? Jadi saya jelaskan dulu ya bahwa hukum asalnya boleh saja, ya, tidak ada paksaan, tidak ada larangan bagi seorang hakim untuk mengundurkan diri. Ya, tetapi tentu saja dengan mempertimbangkan maslahat dengan mudaratnya, pemimpin bisa mempertimbangkan menerima atau tidak pengunduran diri tersebut.
Alasan-alasan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi pemimpin untuk menerima seorang hakim yang mengundurkan diri, ya bisa karena uzur, misalnya umur yang sudah uzur. Ya, jelas umur yang sudah uzur itu sudah pasti tidak akan lagi tidak lagi bisa memberikan putusan-putusan yang maksimal. Ya. Kemudian kemungkinan juga kalau adanya alasan kesibukan yang sangat banyak selain daripada jabatan peradilan. Ya, misalnya kalau zaman-zaman ulama klasik dulu, misalnya kesibukan mengajar ilmu misalnya, ya majelis ilmu, atau kesibukan mencari ilmu, ya mereka, atau kesibukan belajar, keluar mencari ilmu sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk duduk mendengarkan aduan, mendengarkan keluhan dan kemudian memutuskan. Jadi ini mungkin alasan yang bisa menjadi pertimbangan pemimpin, ya. Kalau kita bicara zaman klasik dulu di buku-buku fikih, untuk kemudian menerima pengunduran diri seorang hakim. Satu lagi mungkin bisa dari Ikhwan bertanya. Ya, silakan. Hakim, ya. Iya. Pemimpin. Di antara khilaf ini, pendapat mana yang Ustadz ambil? Iya, baik. Jadi kalau saya perbedaan pendapat tadi itu saya sudah ajukan, sudah sebutkan di akhir tadi. Jadi pendapat yang roji jelas seperti yang tadi teman Anda sudah jawab, pendapat yang ketiga, bahwa pemimpin itu boleh saja memakzulkan hakim yang telah dia angkat, ya, karena alasan-alasan syar'i yang telah disebutkan, banyak aduan, kemudian banyak aduan tentangnya, ada yang lebih afdol. Kemudian yang ketiga, adanya maslahat. Maka kalau alasan ini ditempuh, tetap berarti pemimpin dalam pemecatannya terhadap hakim atau pemakzulannya itu tetap berada dalam koridor maslahat bagi umat. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri mata kuliah hari ini, ada tugas yang ingin saya berikan. Yang pertama, silahkan dibuat tugas tulisan, ya, tentang perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang hukum memakzulkan seorang hakim dari pihak pemimpin atau pemerintah. Ya, itu pertama, ya, dibuat dalam tulisan dan akan dikumpul minggu depan, ya. Sekaligus nanti akan dikumpul sebelum ujian, ya. Sebelum ujian, ya. Kemudian sebelum kita keluar dengan sisa waktu ini, nanti saya ingin kita buat kelompok kecil sebentar untuk mendiskusikan terkait sebab-sebab kebolehan pemimpin itu memakzulkan seorang hakim. Ya. Jadi sebelum nanti kita keluar ada sekitar 10-15 menit kita manfaatkan waktu tersebut. Saya kira sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir setelah kita membahas tentang definisi, lalu syarat, sifat, kemudian pembantu qadi atau hakim sampai dengan etika dan adab profesi hakim. Ini terakhir pemakzulan hakim baik dari diri sendiri maupun dari pihak pemerintah. Saya kira demikian kita akhiri mata kuliah kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Fikih Qadha 2 saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.